Terbongkar. Ustadz Abdul Somad ternyata sudah nikah 3 kali. Istri barunya gadis 19 tahun. Siapa istri kedua? Benarkah Ustadz Abdul Somad pernah nikah siri? Kini punya ibu tiri, anak Ustadz Abdul Somad, Mizia, buka suara. Ustadz Abdul Somad tak boleh lupa punya kewajiban nafkahi anak 5 juta rupiah per bulan. Fakta baru terkuat, ternyata Ustadz Abdul Somad ternyata sudah menikah 3 kali. Yang terbaru, Ustadz Abdul Somad baru saja menikah lagi dengan seorang gadis muda bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabun. Gadis muda itu bahkan baru saja berusia 19 tahun dan memiliki rentang jarak 24 tahun dengan UAS. Fakta ini dibongkar sendiri oleh mantan istri UAS, Melia Juniarti. Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad baru saja melangsungkan pernikahan pada Rabu 28 April 2021 pukul 16.30 WIB. Adapun sosok istri Ustadz Abdul Somad merupakan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabun. Meski begitu, Ustadz Abdul Somad memberikan mahar fantastis kepada sang istri baru. Sang Ustadz memberikan mahar berupa emas 244 gram, terdiri dari 200 gram emas murni dan 44 gram perhiasan. Pernikahan ini digelar di kediaman pengantin perempuan di Jombang, Jawa Timur, dan dihadiri oleh pimpinan serta ketua-ketua lembaga di jajaran Pondok Modern Gontor. Setelah acara ijab kabul, Ustadz Abdul Somad pamerkan foto pernikahan di mana sang istri tengah menggandeng tangannya. Keduanya tampak tersenyum bahagia ke arah kamera. Lewat Insta story-nya, sang mantan istri, Melia Juniarti, ikut memberikan ucapan atas pernikahan tersebut dan ikut mengirimkan doa. Walau tak menyebut secara langsung siapa yang ia beri ucapan selamat, tapi diduga ucapan itu ditujukan kepada sang mantan suami. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tulis Melia Juniarti. Melia Juniarti ikut berharap agar pernikahan ini langgeng dan bahagia. Menariknya, Melia Juniarti menyebutkan pernikahan Ustadz Abdul Somad dan gadis 19 tahun Fatimah Az-Zahra ini adalah pernikahan ketiga. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, bahagia dunia akhirat. Tulisnya sembari menambahkan emotikon hati. Selanjutnya, Melia Juniarti menuliskan curhatan yang cukup panjang terkait kondisinya saat ini. Dalam postingan itu, ia juga melampirkan sejumlah pesan langsung yang masuk di akun Instagramnya. Melia Juniarti berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya. Terima kasih untuk supportnya, percayalah I'm fine. Jauh sebelum ini saya telah mempersiapkan hati untuk hari ini. Ada Allah yang menguatkan saya. Tulis Melia Juniarti. Tak hanya itu, Melia Juniarti mengaku keadaannya kini sudah baik-baik saja. Sudahlah, tak perlu ada yang ucapkan duka karena ia tidak sedang terluka. Tak perlu juga berkata ini itu karena ia sangat baik-baik saja. Tulis Melia Juniarti. Perempuan Melayu ini menjelaskan, masa luka saat diceraikan sepihak itu sudah lama berlalu. Ia menuturkan, ia berusaha menutup rapat perasaannya. Waktu itu, ia tak pernah mengeluhkannya, bahkan tak ada yang melihatnya terseduh. Tulisnya lagi. Lalu siapa sosok istri kedua UAS? Ustadz Abdul Somad sempat singgung nikah siri. Sebelum menikahi gadis 19 tahun Fatimah Az-Zahra, Ustadz Abdul Somad diketahui pernah menikah dengan Melia Juniarti di tahun 2012.
Keduanya pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Akan tetapi, Ustadz Abdul Somad menceraikan Melia Juniarti pada 3 Desember 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang. Diakui Ustadz Abdul Somad, ia sudah menjatuhkan talak 1 dan talak 2 yang berakhir pisah rumah dengan Melia Juniarti pada bulan Mei 2016 sampai 19. Selama 4 tahun, Ustadz Abdul Somad mengaku sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Melia Juniarti, namun berakhir gagal. Akan tetapi, setelah bercerai, sang mantan istri membongkar soal nikah siri. Ia melampirkan video saat UAS membahas soal nikah siri. Jangan mau nikah siri, karena kalau nikah siri, nanti kalau kau cerai, tidak bisa menuntut, karena tidak ada hitam di atas putih. Yang sudah terjadi apa boleh buat, hanya bisa melapor ke pengadilan agama, akad nikah baru supaya ada suratnya. Kalau tidak ada surat, jangan mau. Anak-anak gadis jangan mau nikah siri, karena kalian nanti tidak bisa menuntut nafkah. Kalau ditinggalkan sampai mati tak bisa menggugat cerai, ucap Ustadz Abdul Somad. Menanggapi video UAS, Melia Juniarti pun menuliskan sebuah tulisan yang menyinggung soal kesabaran. Pada tulisan tersebut, Melia Juniarti juga menyentil soal hak bicara yang ditiadakan. Mengenai caption tersebut, belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Melia Juniarti. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bersabarlah hati, takkan lama lagi. 2 tahun bukan waktu sebentar untuk menanti. Dan ucapan tahniah pun mengiringi bertubi dari pecinta sejati, tanpa memikirkan hati yang tersakiti. Dia yang terzolimi dibilang provokasi, sekalian saja dibilang radikalisasi. Ketika hak berbicara pun dilarang setelah ada klarifikasi untuk umum hati yang berada di seberang negeri, tulis Melia Juniarti. Selain itu, Melia Juniarti juga membagikan curhatan seseorang yang namanya tak ia sebutkan. Namun dalam keterangan lebih lanjut, Melia Juniarti menyebutkan bahwa orang tersebut adalah seorang wanita yang ingin jadi permaisuri dari sosok yang pernah menyalahkan wanita. Slide 2, kutipan hati di bio seseorang yang ingin menjadi permaisuri yang menyalahkan wanita yang tak bisa dididik ini. Tulis Melia Juniarti pada caption. Di samping itu, putra Ustadz Abdul Somad dengan Melia Juniarti, Mizian, punya cita-cita jadi pelindung ibunda di dunia. Disebutkan bahwa kini sang anak tingginya nyaris melebihi dirinya. Untuk itu, Mizian Hazik sempat berkata ingin belajar nyetir. Anak bujang ganteng udah gede banget ya bun, ujar netizen. Alhamdulillah udah hampir sama tinggi, balas mantan istri UAS. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya Umi, dan mau kesusul ya Umi dengan anak bujang, balas netizen lagi. Bentar lagi memang itu cita-citanya, biar bisa nyetirin Umi, bisa antarkan kemana Umi mau katanya. Jawab Melia. Memiliki istri baru tidak lantas membuat UAS lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Saat menikah dengan Melia, UAS dikaruniai seorang anak laki-laki. Dalam putusan cerainya dengan Melia, UAS memiliki kewajiban untuk menafkahi putranya sebesar 5 juta rupiah setiap bulan. Nafkah tersebut wajib diberikan oleh Ustadz Abdul Somad sampai anak dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun. Uang bulanan di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Bagaimana menurut pendapat Anda?